lagi bersama Ardos Channel. Pada sesi ini ya, pada pertemuan ke-10 saya akan menjelaskan ya materi kuliah kita terkait dengan ya laporan segmen dan desentralisasi. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan ya, jangan lupa Anda dukung Ardos Channel di ya Ardos Channel, subscribe, like, ya, share serta komen. Saya mengharapkan bantuan dari adik-adik sekalian ya untuk ya keberhasilan channel saya di Ardos Channel. Nah, baik, kita mulai ya. Laporan segmen ya, segmen reporting and decentralization ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, bahwasanya tentu ada positif negatif dari suatu kebijakan ya. Kalau dulu lebih cenderung kepemimpinan itu sifatnya sentralisasi. Nah, belakangan ini ya, sistem manajemen itu bukan lagi sentralisasi tetapi sudah desentralisasi ya. Atau kalau di sistem pemerintahan kita itu dikatakan sistem otonom. Setiap kepala daerah memiliki kekuasaan penuh atas daerahnya dalam pengelolaan ya di daerah masing-masing. Nah, di sini dikatakan bahwasanya manfaat daripada desentralisasi yang pertama, pimpinan puncak ya, ini sudah dibebaskan untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang strategis. Artinya, pimpinan puncak gak lagi hanya fokusnya di kantor, tetapi dia di luar. Ya, ngapain? Menjalin kerjasama ya antar perusahaan supaya produk-produk yang mereka hasilkan bisa ya saling membutuhkan. Itu dia. Jadi pimpinan puncak lah yang melakukan kerjasama antar perusahaan, baik dalam baik luar. Nah, kemudian manajer tingkat lebih rendah memperoleh pengalaman dalam hal pengambilan keputusan. Nah, ini juga sangat ya, perkembangan sekarang ini pimpinan atau ya manajer tingkat lini bawah itu memiliki pengalaman yang luar biasa dalam hal proses pengambilan keputusan. Kalau sistem desentralisasi, keputusan itu seluruhnya itu di pimpinan puncak. Dengan sentralisasi ya, desentralisasi itu sudah diberikan wewenang kepada lini bawah, pimpinan di bawah ya. Kemudian kewenangan dalam pengambilan keputusan mengarah kepada kepuasan kerja. Seperti ini. Kalau dia sentralisasi, diputuskan kamu harus bisa mencapai 1000 produk dalam 1 bulan. Contoh. Ternyata kemampuan daripada perusahaan lininya si departemen A tadi hanya mampu 8.000, tapi dipaksakan 10.000. Maka hal ini akan mengakibatkan ketidakpuasan bagi manajer bawah. Ya, seperti katakan di sini, kewenangan dalam pengambilan keputusan mengarah kepada kepuasan kerja. Kepuasan kerja, kalau ternyata kemampuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan puncak, itu nggak puas. Maka bagaimana supaya puas? Tergantung keputusan yang diambil oleh lini bawah. Karena keputusan yang diambil oleh lini bawah itu merupakan keputusan yang akan memuaskan lininya dalam hal proses pencapaian yang ditargetkan. Kemudian tingkat yang lebih rendah, keputusan sering didasarkan pada informasi lebih baik. Ini dia juga, hampir sama. Ya. Kemudian manajer tingkat lini rendah dapat merespon dengan cepat kepada pelanggan. Nah, yang sering berhadapan dengan pelanggan adalah manajer tingkat bawah. Ya. Setiap ada permasalahan dari konsumen mereka, maka yang paling cepat mengetahui apa permasalahan itu adalah manajer lini bawah. Sehingga mereka lebih cepat untuk merespon apa keluh kesah dari konsumen, customer. Oke guys ya. Baik, berikutnya. Nah, kalau tadi dia keuntungan, sekarang ya kita lihat bagaimana disadvantage of decentralization. Bagaimana kelemahan daripada sistem desentralisasi. Yang pertama, akan mengakibatkan terkuncinya koordinasi sesama manajer ya yang sifatnya otonom tadi. Contoh, Kabupaten A dengan Kabupaten B ini koordinasi sudah kurang. Padahal satu provinsi. Kenapa kurang? Karena masing-masing pemerintahan ini sudah berdiri sendiri. Ada keotonoman yang diberikan. Nah, di perusahaan juga demikian.
dampaknya ada departemen produksi A, departemen produksi B, diberikan wewenang masing-masing, sehingga koordinasi di antara departemen ini bisa menjadi lemah. Itu akibat daripada ya desentralisasi. Terjadi kurangnya koordinasi, ya. Kemudian manajer lini paling bawah sering mengambil keputusan tidak melihat secara keseluruhan perusahaan. Ya, tidak melihat secara keseluruhan perusahaan. Dia hanya memikirkan departemennya saja. Tidak memikirkan bagaimana skop perusahaan secara keseluruhan. Nah, inilah yang sering terjadi dengan desentralisasi. Hanya memikirkan departemennya sendiri, tidak memikirkan bagaimana departemen temannya. Itu dia, ya. Dan berikutnya, ya silakan Anda baca. Nah, kemudian di sini, ya, cost profit investment, ya. Responsibility Center, pusat pertanggungjawaban, ada 3 di dalam buku kita ini. Tetapi kalau Anda baca di buku Mulyadi, itu ada 4. Di mana perbedaannya kita lihat. Kalau menurut buku kita Hansen Mawan ini, ada pusat biaya, cost center, ada profit center, pusat laba, dan ada investment center. Kalau di buku Mulyadi ini dipisah lagi. Profit ini dipisah, ada dia khusus dia untuk revenue, ada untuk laba, profit. Ya, baru ada investment. Jadi ada 4. Tapi yang kita bahas di sini ada 3, ya. Nah, pusat biaya fokus menangani biaya-biaya yang akan dikorbankan pada perusahaan tersebut. Kalau pusat profit khusus untuk laba, membandingkan antara pendapatan dengan cost biaya. Itulah laba. Kemudian untuk investment center dia hanya memfokuskan investasi. Nah, investasi dilakukan apabila perusahaan tersebut memiliki idle cash, ya, idle cash. Ya, idle cash ini ada kas menganggur. Nah, kas menganggur daripada ini tidak bisa berkembang, maka diinvestasikan. Ya, diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dibandingkan kalau kita diamkan saja ada uang kita, tidak kita kembangkan. Nah, itu terjadi apabila ada kas kita, uang kita yang menganggur. Oke guys, ya. Baik. Nah, di sini responsibility center, contoh ini ya perusahaan makanan, ada dia operation vice president, kemudian finance, kemudian legal, bagian hukum, kemudian personel, SDM. Nah, bagian operasional ini ada dia produk, ya, ada 3, ya, di sini. Kemudian dari beverage ini, ya, ada turunannya lagi. Oke. Nah, ini CEO pemilik dengan presiden, direktur. Ini bagian pusat investasi yang melakukan pusat investasi. Sedangkan dia finance, legal, personel, ini dia fokus ke cost, ya. Sedangkan service, snack, beverage, confection, ya, ini fokus kepada profit, ya. Kemudian ini fokus kepada biaya. Nah, yang pertama, menyiapkan laporan laba rugi segmen dengan menggunakan format margin kontribusi dan menjelaskan perbedaan antara biaya tetap dengan biaya, ya, tetap yang dapat ditelusuri. Saya buat penjelasannya seperti ini. Ada common cost dan ada traceable, ya, traceable fixed cost, ya. Ini yang dikatakan biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri. Sedangkan traceable fixed cost, biaya tetap yang dapat ditelusuri. Nah, apa bedanya kedua ini? Sama-sama biaya tetap, tetapi yang satu dapat ditelusuri common cost, yang traceable fixed cost tidak dapat ditelusuri. Saya tunjukkan seperti ini. Contoh ini, ya. Ini ada departemen A atau perusahaan A memiliki departemen, ya, X, departemen Y, ya. X memiliki turunan lagi, ada departemen M, P, ya, O. Sedangkan ini turunannya M. Oke. Kemudian B ada turunannya lagi, ya, turunannya F, G.
Apa artinya? Saya mau tunjukkan. Bagaimana dikatakan common cost, bagaimana dikatakan traceable fixed cost. Begini. Nah, pada perusahaan A, di sini akan ada istilah nanti, ada biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri, ada biaya tetap yang dapat ditelusuri. Ya, ada dia common cost, ada fixed cost, ya. Ya, ini dia traceable fixed cost, ya, traceable fixed cost. Oke. Nah, contoh saya buat di sini total biaya tetapnya adalah 100.000. Ya, biaya tetap yang dapat ditelusuri, yang tidak dapat ditelusuri, ya. Biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri contohnya 10.000. Yang dapat ditelusuri contohnya di sini ada 40.000. Ya, 40.000. Oke. Nah, perhatikan. Kalau ternyata kalau tidak ada turunannya, ya, saya hapus sebentar ya. Oke. Nah, biaya tetap di sini akan ada biaya tetap fixed cost, ya. Fixed cost. Nah, apabila ini ada turunannya, maka di dalamnya ini akan ada yang disebut common cost dan ada traceable fixed cost. Ya, common cost dan traceable apabila ada turunan. Tetapi kalau tidak ada turunannya, maka itu murni adalah fixed cost yang common cost-nya. Contoh, bahwasanya biaya tetap pada A ada 100.000. Ya. Nah, ketika kita turunkan, ternyata dari antara 100.000 yang common cost di sini itu adalah 10.000. Berarti 90.000 adalah traceable fixed cost yang dapat ditelusuri. Ternyata kepada si X biaya tetap yang dapat ditelusuri adalah 50.000 dan di sini 40.000. Ya. Nah, dari 50.000 ketika ini ada turunannya, maka di dalamnya juga akan ada biaya tetap dan ada biaya yang dapat ditelusuri. Ya, biaya tetap yang dapat ditelusuri. Nah, kita buat contoh. Ada 4 turunannya. Ternyata yang menjadi common cost di sini ada 5.000. Turun dia ke bawah, maka di sini yang traceable cost-nya di sini 20.000, ya, 15.000 dan 10.000. Ya, 10.000. Dan yang 15.000 juga demikian. Apabila masih ada turunannya, maka di dalamnya akan ada biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri, ada biaya tetap yang dapat ditelusuri. Nah, seperti ini, inilah biaya tetap. Ya, biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri. Kenapa? Karena nggak ada turunannya lagi. Maka ini murni biaya tetap. Tetapi ketika dia ada turunannya, contoh seperti ini, dari 15.000 yang P, maka yang tinggal di sini biaya tetapnya itu adalah, kita buat contohnya di sini 8.000. Berarti 7.000 lagi dapat ditelusuri kedua departemen di bawahnya. Ya, kita buat di sini 5.000 dan 2.000. Nah, ini juga demikian Y. Maka ketika ada turunannya, maka dia di sini, kita buat di sini contohnya 15.000, berarti ke bawah 35.000. Ini yang dapat ditelusuri dari sini. Turun ke bawah. Pertanyaannya begini. Ya. Pada saat kapanlah biaya tetap itu tidak dapat ditelusuri? Contoh seperti ini. Ya. Nah, biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri apabila tidak ada turunannya, maka itu murni biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri. Karena hanya dirinya sendiri. Tapi ketika ada turunannya, maka akan ada di dalamnya yang tidak dapat ditelusuri, ada yang dapat ditelusuri. Jadi, ketika ada turunannya baru dapat diidentifikasi, ada yang dapat ditelusuri dan yang tidak ditelusuri. Kalau hanya dirinya sendiri, maka itu murni biaya tetap. Oke guys ya, inilah perbedaan. Nanti secara lengkap kita bahas di pembahasan kita. Nah, kembali ke konteks. Nah, di sini dikatakan sebuah segmen is any part, ya, suatu bahagian atau activity of an engineering, ya, organization, ya, bahagian daripada aktivitas organisasi yang mana manajernya seeks, ya, cost, revenue or profit, mengetahui bagaimana dari segi biaya, pendapatan dan profit, ya. Oke.
kemudian dikatakan di sini kunci dalam membuat laporan laba rugi segmen, ya. Yang pertama, kita perhatikan sebuah format kontribusi harus digunakan karena memisahkan biaya tetap dari biaya variabel dan memungkinkan perhitungan margin kontribusi. Ini seperti yang biasa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, biaya tetap itu harus dapat kita bedakan menjadi dua. Ada biaya tetap yang dapat ditelusuri dan ada biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri. Ya, biaya tetap yang ditelusuri harus dipisahkan dari biaya tetap umum, common cost. Oke. Nah, biaya yang ditelusuri muncul karena adanya segmen tertentu dan akan hilang dari waktu ke waktu jika segmen itu sendiri hilang. Ya, apabila turunan segmennya, contoh seperti ini tadi, A, maka apabila ini hilang, maka biaya tetap yang melekat di sini hilang, tetapi yang common cost-nya tidak hilang. Ini juga begitu. Contoh X, ketika segmen bawahnya hilang, ini akan hilang biaya-biaya yang turun ke bawah. Namun yang tinggal di sini, yang common cost ini tidak akan hilang. Nanti kasus kita lihat. Oke, kembali ke teks kita. Nah, biaya umum common cost muncul karena operasi perusahaan secara keseluruhan dan tidak akan hilang jika segmen tertentu hilang. Itu tadi. Tidak akan hilang. Ya, ini katakan common cost. Oke. Nah, di sini dikatakan ya, traceable cost can become common cost ya. Biaya tetap yang dapat ditelusuri akan menjadi biaya umum. Dikatakan di sini apabila ya, penting untuk menyadari bahwa biaya tetap dapat dilacak dari satu segmen yang mungkin menjadi biaya tetap umum segmen lainnya. Ya, contoh seperti ini tadi, dari X ini akan ada di dalamnya, pada ini bagian dari traceable fixed cost. Tapi akan ada kemungkinan di dalamnya ada umum ketika ada turunannya, itu maksudnya itu. Ya, ketika ada turunannya maka di sini akan memungkinkan adanya biaya tetap umum. Ya, common cost. Oke. Nah, kemudian segmen margin diperoleh dengan mengurangi biaya tetap dapat ditelusuri untuk suatu segmen dari margin kontribusi. Nah, ini dia fixed cost, traceable, common. Traceable ini yang dapat ditelusuri, ini yang umum, yang tidak dapat ditelusuri, tidak dapat dialokasi ya. Kemudian, nah di sini kasus kita pembahasan yang utama. Nah, perusahaan Weber bergerak dalam perusahaan elektronik, di mana di sini ada dua departemen produknya ya. Ada computer division, ada television division. Oke. Nah, di sini laporan income statement-nya ya, ini untuk divisi televisi, sales-nya, variable cost of goods sold-nya ya, harga pokok penjualan, kemudian other variable cost-nya, kemudian variable cost ya, kita jumlah total margin kontribusinya 150 dikurang traceable fixed cost 90, diperoleh division margin 90. Oke. Nah, ini dia. Kemudian, nah ini kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini company, perusahaan keseluruhan, ini televisi, komputer, ada dua tadi apa yang ditunjukkan dalam kasus kita ini, bahwasanya dia akan memperoleh margin segmennya, divisinya 60.000. Di sini komputer 40. Nah, perusahaan tersebut memiliki ya common cost, biaya umumnya 25.000. Traceable fixed cost-nya yang dapat ditelusuri 170, terdiri dari 90 untuk television, komputer 80. Ya, yang tidak dapat ditelusuri 25. Kita lihat bagaimana turunan televisi ini. Oke. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, biaya tetap yang dapat dilacak ke satu segmen dapat menjadi umum jika perusahaan dibagi menjadi segmen-segmen terkecil. Ya. Nah, contoh di televisi ada regular, ada big screen. Ya, regular yang biasa, big screen yang besar layarnya ya. Nah, ini dia. Untuk regular, ini dia datanya. Big screen ini datanya. Oke. Kita lihat tadi data sebelumnya ini ya. Oke, televisi, division marginnya 60. Kita lihat di sini, ya. Nah, di sini televisi secara keseluruhan kita lihat, ya ini division margin 60. Nah, ini akan dibagi, ya. Perhatikan, biaya tetap yang dapat ditelusuri ini ketika ada turunannya seperti kita jelaskan tadi di awal. Ketika ada turunannya di dalamnya akan ada biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri. Ada biaya tetap yang dapat ditelusuri. Ini dia.
Ya. Maka ini biaya tetap yang dapat ditelusuri. Tadi sebelumnya 90. Ini total yang traceable-nya tinggal 80. Yang common cost yang tinggal di televisi ya sebesar 10. Oke. Nah, kemudian omission of cost, biaya dibebankan untuk segmen seharusnya mencakup semua biaya yang dapat diletakkan pada segmen dari seluruh nilai rantai. Ya. Nah, kemudian di sini kegagalan untuk melacak biaya secara langsung dasar alokasi. Ini ya kelemahan segmen tersebut. Kemudian ini contohnya ya. Nah, income statement ini perusahaan Lexus, ada bar, ada restoran, ini secara total. Ini secara total. Ini divisi-divisinya. Nah, pertanyaannya, kalau common cost kita alokasikan berdasarkan activity based costing. Nah, di sini dalam kasus ini dibagi berdasarkan ya ini berdasarkan luas area. Ya, luas area. Nah, di sini katakan, nah, apakah yang 200.000 yang ini common cost ini dapat dieliminasi atau tidak? Dikatakan di sini ya, how much of the common fixed cost of ya 200,000 dollar ya can be avoided by eliminating the bar ya. Maka di sini jawabannya none of it. Oke. Nah, ini kenapa? Karena biaya tetap umum itu tidak dapat dihilangkan meskipun segmen tertentu ditutup atau dihilangkan. Oke. Nah, berikutnya misalkan meter persegi digunakan sebagai dasar alokasi. Ya. Nah, dasar alokasinya untuk bar 1000 meter, untuk restoran 900. Maka pertanyaannya, berapalah yang akan diterima oleh departemen bar hasil alokasi biaya tetap umum tadi? Caranya, berapa yang ada pada dirinya bagi total keseluruhan, berarti 1000 bagi jumlah keseluruhan meter ada 10.000 kali 200 atau sama dengan 20.000. Itu yang akan dialokasikan untuk bar. Maka kalau kita lihat ya, jika Holland mengalokasikan biaya umum terhadap bar dan restoran, apa yang akan terjadi? Ya, kita lihat. Ternyata ketika dialokasikan yang 200.000, 20 untuk bar, restoran 180, maka bar akan mengalami kerugian. Ya, akan mengalami kerugian. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah bar sebaiknya dieliminasi? Ternyata dikatakan tidak. Ya, kenapa? Kalau bar dieliminasi, maka keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan secara keseluruhan akan turun. Akan turun, ya. Sebesar margin kontribusi. Perhatikan, margin kontribusinya ya. Ini perhatikan ya, bar. Oke. Oh, ini sorry ya, ini margin kontribusi. Nah, perusahaan akan mengalami kerugian ya. Akan kehilangan ini ya. Segmen marginnya 14.000. Oke, padahal dengan 14.000 ini memperkecil kerugian. Tapi karena ini hilang yang 14.000, maka tinggal 20. Karena ini akan hilang, maka turun ya. Keuntungan perusahaan itu bukan lagi 50 melainkan 30. Tapi dengan kalau dibukanya ini ada diperoleh margin kontribusi 14. 14 itu akan memperkecil kerugian. Ya, tapi dengan dieliminasinya ini maka kerugiannya akan semakin keuntungannya akan semakin kecil. Itu dia ya. Baik, berikutnya menghitung pengembalian atas investasi ya, return on investment, dan menunjukkan bagaimana perubahan dalam penjualan biaya dan mempengaruhi ya ROI. Nah, di sini ROI dikatakan net operating income dibagi average operating asset. Oke. Nah, kalau kita lihat ya rumusnya lebih sederhana. Oke. ROI sama dengan ya tadi laba dibagi daripada
penjualan. Dibagi daripada rata-rata atau laba bagi penjualan dikali penjualan dibagikan rata-rata aktiva operasi. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. ROI sama dengan, ya, ini kita sederhanakan, laba dibagi rata-rata aktiva operasi. Atau kita sederhanakan lagi, ROI sama dengan margin dikali turnover. Ini dia. Margin itu rumusnya adalah laba dibagi penjualan. Sedangkan turnover, penjualan dibagi rata-rata aktiva operasi. Oke guys ya. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya? Oke, baik. Bagus dulu. Ya. Nah, kemudian ini dia net operating income dibagi average operating asset. Kemudian margin, ini dia margin. Net operating income dibagi sales, ini dia. Sedangkan turnover, sales dibagi average operating asset, ya. ROI margin dikali turnover, ini sama ya. Nah, meningkat ya, terjadi peningkatan ROI. Untuk meningkatkan ROI ada 3 faktor. Yang pertama, increase sales, penjualannya kita naikkan, kita turunkan reduce expense, kemudian reduce asset, ya. Contoh, bahwasanya untuk meningkatkan ROI caranya net operating income-nya laba, kemudian average operating asset-nya 200.000 rata-rata aktif operasi, penjualan 500, operating expense-nya 470. Maka ditanya berapa ROI? Maka caranya laba dibagi penjualan dikali penjualan bagi rata-rata aktif operasi, atau sederhananya laba dibagi rata-rata aktif operasi, 30 bagi 200. Ini ya. Oke, sederhananya ini kita hilangkan 500, maka tinggal 30 bagi 200 ya. Diperoleh 15%. Ya, marginnya 6%, turnovernya 2,5 kali. Ya, 2,5 kali ini. Baik. Kemudian ya, apa yang akan terjadi? Kalau penjualannya meningkat tanpa diikuti oleh peningkatan aktiva operasi, ya, maka di sini increase ya salesnya dari 500 naik menjadi 600. Baru expense-nya dari 470 naik menjadi 558. Ya, maka diperoleh labanya 42, kurangkan ini. Ya. Maka berapa ROI-nya? Caranya laba dibagi rata-rata aktiva operasi. Aktiva operasinya tidak berubah sebesar 200. 42 bagi 200, ya. 42 bagi 200 ini kan 0 habis. Atau 7% dikali 3. Ya. 42 bagi 200 sama dengan 21%. Silakan Anda hitung. Ya, cara cepatnya. Ini kita tutup, kita hilangkan yang ini. Tinggal 40 dengan 200. Oke guys ya. Baik. Berikutnya decreasing ya, operating expense with not change in sales or operating assets ya. Nah, terjadi penurunan biaya tanpa diikuti oleh perubahan penjualan atau aktif operasi. Nah, di sini ya dikatakan bahwasanya biayanya turun $10.000 ya, $10,000 ya. Kemudian ya net operating income-nya menjadi 40. Dari mana? 500 dikurang 460 karena sebelumnya 470. Oke, turun di 10 berarti 460. 500 kurang 400, ini dia. 500 kurang 460 maka dapat 40.000. Maka untuk menghitung ROI-nya ini 40.000 bagi 200 ya, diperoleh 20%. Atau marginnya 8%. Margin itu laba dibagi penjualan, turnover, penjualan dibagi rata-rata aktif operasi. Ya. Nah, kemudian decreasing operating asset with not change in sales or operating ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya terjadi penurunan aktif operasi dari 200 menjadi 180 ini.
dari 200 menjadi 180. Ya, ini kembali data awal, 500 penjualan, operating expense-nya 470, labanya 30. Ini kurang ini dapat 30. Maka untuk memperoleh berapa dia ROI-nya, 30 bagi 180, ya, maka diperoleh 16,7%, ya. Marginnya 6%, turnover-nya 2,78%. Kemudian, ya, investing in operating asset to increasal, ya, terjadi peningkatan penjualan dari 500 ke 535 dan juga diikuti oleh peningkatan biaya dari 470 menjadi 485, naik juga 15, ya. Nah, rata-rata aktif operasi juga naik dari 200 menjadi 230. Maka labanya ini kurang ini, ya. Ini. Maka berapa ROI? Caranya laba dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata aktif operasi. Atau kita sederhanakan 500 bagi 230. Silakan dicoba, hasilnya sama. Ini dia. Ini baik, ya. Kemudian ROI and balance scorecard. Hal ini mungkin tidak jelas bagi manajer bagaimana meningkatkan penjualan, menurunkan biaya dan investasi menurun dengan cara yang konsisten dengan strategi perusahaan. Ya, nanti baca bukunya. Kemudian kritikan terhadap ROI, dengan tidak adanya balance scorecard memungkinkan manajer tidak tahu bagaimana meningkatkan ROI. Ya, yang paling signifikan di sini sering manajer jika berdasarkan ROI menolak adanya peluang investasi menguntungkan. Ya, kalau dari ROI memang turun, tapi sebenarnya tingkat pengembalian labanya itu naik. Ada laba yang diperoleh dengan peningkatan investasi. Tapi kalau dihitung dari ROI itu turun. Sering perusahaan karena dilihatnya ROI-nya turun, maka ditolak investasi tersebut. Padahal investasi tersebut dapat, ya, menambah laba perusahaan. Kita lihat. Menghitung laba residu dan memahami kekuatan dan kelemahan. Nah, residual income sama dengan net operating income dikurang average operating asset dikali minimum required rate of return-nya. Ya. Laba residu sama dengan laba dikurang rata-rata aktiva operasi dikali tingkat pengembalian yang diharapkan, ya, tingkat pengembalian yang diharapkan. Contohnya seperti ini, rata-rata aktiva operasi 100.000, ya, kemudian labanya 20%, ya, laba yang diharapkan akan kembali, rate of return-nya, ya. Kemudian, oke, ternyata, ya, laba yang dia peroleh 30.000. Rata-rata aktif operasinya 100.000, tingkat pengembalian yang diharapkan 20%. Maka kalau kita lihat, ya, laba residu sama dengan, ya, tadi rumusnya laba residu sama dengan laba dikurang, ya, rata-rata tingkat, ya, atau rata-rata aktiva operasinya, saya singkat saja, rata-rata aktiva operasi dikali rate of return-nya, ya, rate of return, ya, rate of return. Oke. Nah, baik. Maka di sini kalau kita lihat labanya itu yang real 30 dikurang 100.000 dikali 20%. Maka diperoleh 30.000 dikurang 20.000. Maka laba residunya ada 10.000. Ya. Apa arti laba residu? Ada sisa laba. Target yang diharapkan 20, kenyataannya 30. Berarti ada sisa laba sebesar 10.000. Itulah laba residu. Ini dia, guys, ya. Maka laba residunya 10.000. Oke. Ini dia operating asset-nya, rate of return-nya 20%, maka minimum required return-nya 20.000. Maka kita bandingkan aktual income-nya 30, minimum required return-nya 20. Maka residual income-nya 10.000. Motivasi dan residual income, laba residu mendorong manajer untuk melakukan investasi yang lebih menguntungkan, akan tetapi
ditolak oleh manajer yang memiliki pola pikir menggunakan ROI. Ini yang kita bahas tadi. Ya. Nah, di sini dikatakan Raymond ya sebuah divisi yang memiliki pendapatan bersihnya $60.000, aktiva operasi 300, tingkat pengembalian yang dibutuhkan 15%. Berapa ROI? Maka caranya laba dibagi rata-rata aktiva operasi. 60.000 bagi 300 atau sama dengan berapa itu? Ya, maka diperoleh di sini 20%. Ya, laba bagi rata-rata aktiva operasi. Oke. Nah, apabila Raymond ingin melakukan investasi, di mana investasi yang mau dia tambahkan ada 100.000. Dengan penambahan investasi 100.000 akan mengakibatkan labanya naik 18. Investasinya dari 300 tambah 100 berarti menjadi 400. Labanya ya dari 60.000 bertambah 18 berarti menjadi 78. Maka kalau kita lihat ROI, kalau berdasarkan ROI, manajer tersebut menggunakan pola pikirnya menghitung berdasarkan ROI, maka investasi akan ditolak. Kenapa? Karena ROI-nya turun dari 20% menjadi 19,5%. Turun. Tetapi kalau berdasarkan balance scorecard tadi dilihat ada potensi peningkatan laba 18. Maka ya akan dia peroleh labanya menjadi 78. Meskipun ROI turun tetapi labanya meningkat. Nah, sekali lagi kalau berdasarkan manajer yang berpola pikir ROI ini akan ditolak. Oke guys ya. Tetapi kalau perusahaan tersebut memiliki ya berdasarkan balance scorecard tadi cara perhitungannya, maka ini akan diterima karena dilihat ada peningkatan laba 18. Itu dia. Dari 60 naik menjadi 18. Menjadi 78, berarti ada 18 peningkatan. Oke guys ya. Baik. Tingkat pengembalian yang dibutuhkan 15%. Apakah perusahaan ingin manajer divisi ya Raymond melakukan investasi 100.000 yang akan menghasilkan tambahan pendapatan operasi bersih 18? Yes. Ini dia ya. Meskipun ROI-nya kalau dari peningkatan investasi dan laba memang ROI-nya 18%, tetapi 18 ini dapat meningkatkan labanya $18.000 per tahun. Oke. Nah, kemudian dikatakan di sini, berapa laba yang ditahan atau residual income-nya apabila ya operating income-nya $60.000, rata-rata aktiva operasi 300. Tingkat pengembalian yang diharapkan 15. Maka caranya 60.000 dikurang 300 kali 15. Ya, 300 kali 15 berarti 45.000. Berarti 60.000 dikurang 45.000, maka dapatnya 15 C. Ini ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ya dikatakan di sini jika dilakukan evaluasi berdasarkan ya residual income, akankah si Raymond ini, perusahaan Raymond ini akan melakukan investasi ini yang 100.000 ya, yang akan menambah peningkatan laba ya, additional net operating income-nya ya $18.000, maka jawabannya yes ya, sebaiknya dilakukan ya, karena labanya meningkat tadi yang kita jelaskan di awal guys ya. Oke. Kalau dia dari rate of return-nya 15.000 yang ini yang awal ini ya. Oke. Dengan laba residu ada peningkatan dari segi peningkatan income-nya ya, apa investasinya. Oke. Ada meningkat dari 15.000 menjadi 3.000 ini ya. Oke. Laba residunya 18%. Baik. Kemudian ya, ini saya kira bisa Anda baca nanti ya, ini secara keseluruhan ya. Ini perusahaan retail, eceran, grosir, oke. Residual income-nya ini 10.000, 20.000 ya. Kalau kita lihat investasi rata-rata aktif operasi 100.000 yang 1 juta jauh berbeda. Rate of return-nya sama. Tetapi pengembalian labanya itu 20.000, di sini 200.000.
ya. Aktual income-nya 30.220, tetapi tingkat pengembalian yang diharapkan 20.000, maka laba residunya 10. Sedangkan ini modalnya besar tapi 20.000 ya laba residunya atau residual income-nya. Oke. Nah, saya kira untuk transfer pricing ini kita bahas minggu depan. Nah, mohon Anda perhatikan tugas yang akan saya berikan pada konten penjelasan saya ini. Sekali lagi, kalau ada yang tidak Anda mengerti silakan Anda tanya, ya, jangan segan-segan, ya. Semakin Anda aktif maka nilai partisipasi, nilai keterampilan Anda akan semakin tinggi. Oke guys ya. Baik. Sampai ketemu minggu depan. Horas.